Buat kalian yang kuliah di sistem informasi, pasti punya mimpi kan buat ngebangun produk digital yang keren banget. Tapi pernah kebayang nggak, kalau setelah berbulan-bulan ngoding, capek-capek, ternyata produk itu nggak ada yang mau pakai? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang bisa nyelamatin kita dari mimpi buruk itu. Namanya Minimum Viable Product atau MVP. Ini bukan cuma soal ngebangun produk, tapi soal cara belajar yang paling cerdas. Yuk, kita mulai. Kutipan dari Eric Ries ini bener-bener jelek banget ya. Coba bayangin deh, semua waktu begadang kalian, semua baris kode yang kalian tulis, buat skripsi atau tugas akhir, cuma buat sadar, nggak ada yang butuh. Inilah jebakan paling umum, paling bahaya dalam pengembangan produk. Dan MVP ini adalah peta kita buat ngehindarin jebakan itu. Oke, jadi pertanyaannya sekarang jelas banget kan? Gimana caranya kita mastiin proyek-proyek yang kita bangun, entah itu di kelas atau buat startup nanti, beneran nyelesain masalah orang? Jawabannya tuh bukan ada di kode yang lebih canggih, tapi di perubahan cara kita ngelihat sebuah ide. Nah, ini dia pergeseran mindset yang pertama dan paling krusial. Anggap ide brilian kalian itu bukan sebagai sebuah kebenaran. Anggap itu sebagai sebuah hipotesis. Ya, kayak di lab, sebuah dugaan pintar yang harus dibuktikan, bukan cuma dipercaya gitu aja. Jadi, semua yang ada di kepala kalian, mulai dari siapa penggunanya, apa sih masalah mereka, sampai nanti gimana cara dapat duitnya, itu semua cuma asumsi. Dan dalam metodologi Lean Startup, setiap asumsi adalah hipotesis yang wajib, kudu, harus diuji di dunia nyata. Ini tuh kayak ngubah bisnis jadi sains loh. Sama kayak ilmuwan, kita nggak bisa cuma ngandelin feeling atau intuisi. Kita harus ngerancang eksperimen buat ngetes hipotesis kita. Dan alat utama buat eksperimen itu? Ya, itulah yang namanya MVP. Jadi, apa sih MVP itu sebenarnya? Anggap aja ini kayak alat tes kita. Ini cara kita ngeluarin ide dari kepala, terus kita lempar ke dunia nyata buat dapetin satu hal yang paling-paling berharga, yaitu data. Semuanya itu berputar di siklus yang nggak pernah berhenti ini. Bangun, ukur, belajar. Pertama, kita membangun versi paling dasar dari ide kita. Itulah MVP. Terus kita mengukur gimana reaksi pengguna asli terhadapnya. Dan yang paling penting, kita belajar dari data itu buat bikin keputusan. Kita lanjut, kita perbaiki atau kita putar haluan dan coba ide lain. Nah, ini definisi klasiknya. Tapi coba deh perhatiin kata kuncinya baik-baik. Tujuannya bukan produk maksimum, tapi pembelajaran tervalidasi maksimum dengan usaha paling sedikit. Aneh kan? Jadi tujuannya bukan bikin produk sempurna, tapi untuk belajar secepat mungkin tentang apa yang pasar beneran mau. Ini nih perubahan pola pikir yang paling penting banget. Sebelum kalian mikirin satu fitur pun, tanya dulu ke tim. Apa sih asumsi paling bahaya yang kita punya? Hipotesis mana yang kalau ternyata salah bisa ngancurin semua rencana kita? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang harus diuji sama MVP kalian. Oke, sekarang kita bahas satu hal yang sering banget bikin salah kaprah, bahkan di kalangan profesional sekalipun. MVP itu sering disamain sama prototype atau dianggap produk versi jelek. Salah besar, keduanya punya tugas yang beda banget. Perbedaan paling mendasarnya ada di pertanyaan yang mau dijawab. Prototipe itu nanya, kita bisa nggak sih bikin ini? Jadi ini soal teknis dan visual. Tapi MVP, pertanyaannya beda total. Perlu nggak sih kita bikin ini? Ini soal apakah ada orang di luar sana yang beneran butuh dan mau pakai. Tabel ini ngejelasinnya lebih detail lagi. Coba deh lihat bedanya. Prototipe itu biasanya cuma buat dilihat tim internal atau investor. Tapi MVP itu kita lempar ke early adopters, pengguna asli yang udah nggak sabar nungguin solusi. Terus lihat outputnya, prototipe cuma ngasih bukti, oh ini bisa dibuat. Sementara MVP ngasih kita harta karun paling berharga, data pembelajaran dan feedback nyata. Jadi, ingat ya, MVP itu bukan produk setengah jadi atau produk jelek. Ini tuh soal minimalisme yang strategis. Soal gimana caranya kita nemuin set fitur paling kecil yang udah cukup buat memulai siklus bangun, ukur, belajar, sama pengguna beneran. Oke, kita udah bangun MVP kita. Sekarang kita masuk ke fase mengukur. Tapi hati-hati di sini, soalnya nggak semua data itu diciptakan sama. Ada data yang cuma bikin kita senang sesaat, ada data yang benar-benar ngebantu. Hati-hati banget sama yang namanya vanity metrics. Ini tuh angka-angka yang kelihatannya keren, bikin kita ngerasa hebat, tapi sebenarnya nggak ngasih tahu apa-apa. Misal, dapat 1000 download. Keren sih, tapi kalau nggak ada yang pakai aplikasinya lagi besoknya, ya buat apa? Angka-angka ini nggak bisa kita pakai buat ngambil keputusan. Nah, sebaliknya, fokus kita harus ke actionable metrics.
Matriks yang bisa ditindaklanjuti. Tingkat konversi misalnya, ngasih tahu seberapa efektif desain kita. Tingkat retensi, ini nih sinyal paling jujur, apakah orang-orang mau balik lagi. Dan jangan pernah remehkan feedback kualitatif. Satu email komplain dari pengguna pertama, itu bisa jadi jauh lebih berharga daripada 1000 likes. Dan sekarang kita sampai ke bagian puncaknya, fase belajar. Disinilah semua data mentah yang kita kumpulin tadi diubah jadi insight, jadi aha moment yang bisa nentuin arah perusahaan. Biar kebayang, kita lihat deh gimana raksasa teknologi ngelakuin ini di dunia nyata. Contoh paling klasiknya, Dropbox. Jauh sebelum jadi perusahaan raksasa kayak sekarang, mereka cuma sebuah ide dengan satu masalah teknis yang luar biasa rumit. Gimana caranya bikin sinkronisasi file yang super mulus di banyak perangkat. Tapi, asumsi mereka yang paling berisiko itu bukan, bisa nggak ya kita bikin ini? Tapi, orang-orang beneran butuh dan ngerti nggak sih sama solusi ini? Bayangin, udah ngabisin jutaan dolar dan waktu bertahun-tahun buat ngebangun infrastruktur super canggih, ternyata nggak ada yang peduli. Itu kan pertaruhan yang bisa bikin bangkrut. Jadi, apa yang mereka lakuin? Gila, jenius banget. Mereka bikin video. Udah, itu aja. Sebuah video demo 3 menit yang nunjukin seolah-olah produknya udah jadi dan berfungsi. MVP ini, yang bahkan belum ada kodenya sama sekali, viral di internet. Daftar tunggunya meledak. Dan mereka berhasil membuktikan ada permintaan pasar yang masif sebelum mereka nulis kode yang rumit. Oke, mungkin kalian mikir, itu kan buat startup kecil yang belum punya apa-apa. Eits, jangan salah. Coba kita lihat salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Microsoft. Microsoft itu ngegunain prinsip MVP dalam skala raksasa. Contohnya, program Windows Insider. Itu kan sebenarnya eksperimen MVP yang jalan terus-terusan. Mereka ngerilis versi awal Windows ke jutaan early adopters. Buat apa? Buat ngetes fitur, nyari bug, dan yang terpenting, belajar dari feedback pengguna asli sebelum produk finalnya dirilis ke ratusan juta orang di seluruh dunia. Nah, ini semua ngebawa kita ke kesimpulan paling pamungkas. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari sini, ini dia. Dari Steve Blank. MVP itu bukan versi lebih kecil atau lebih murah dari produk akhir kalian. MVP adalah alat untuk belajar, tujuannya adalah memaksimalkan pembelajaran, bukan meminimalkan pengembangan. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kalian tantangan. Untuk proyek apapun yang lagi kalian kerjain sekarang, lupain dulu deh daftar fiturnya yang panjang itu. Coba tanya sama diri sendiri dan tim kalian, apa satu asumsi paling kritis yang kalau ternyata asumsi itu salah, semua kerja keras kita bakal sia-sia? Jawaban dari pertanyaan itu, nah itulah titik awal buat eksperimen MVP pertama kalian.